menyampaikan pointers terkait dengan peristiwa tertangkap tangan terduga pelaku tindak pidana korupsi, penerimaan atau janji dalam pengurusan sengketa lahan di Pengadilan Negeri Depok. Adapun konstruksinya adalah sebagai berikut. Pada tahun 2023, PN Depok mengabulkan gugatan PTKD yang merupakan badan usaha di lingkungan Kementerian Keuangan. Jadi ada beberapa badan usaha ya yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan, salah satunya adalah PTKD. Dalam sengketa dengan masyarakat, yaitu sengketanya itu lahan seluas 6.500 meter persegi yang berlokasi di Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat ya. Putusan tersebut juga telah dilakukan banding dan kasasi dengan keputusan menguatkan pada putusan pertama di PN Depok. Jadi sengketa ini kemudian tanah seluas 6.500 itu menjadi haknya PT KD ya. Jadi di tingkat pertama kemudian banding dan juga sudah kasasi. Selanjutnya pada Januari 2025 berdasarkan putusan tersebut PT KD mengajukan permohonan kepada PN Depok untuk melaksanakan pengosongan lahan atau eksekusi ya. Seperti itu. Namun hingga Februari 2025 eksekusi tersebut belum dilaksanakan. PT KD kemudian beberapa kali mengajukan permohonan eksekusi kepada PN Depok karena lahan tersebut akan segera dimanfaatkan oleh PT KD. Seperti rekan-rekan ketahui bahwa jalur itu kan di Tapos itu berdekatan dengan atau masuk di wilayah puncak, sehingga tentu selain memiliki nilai ekonomis, lahan itu dan bisa digunakan untuk membangun, tentunya dimanfaatkan oleh PT KD ya untuk pembangunan atau untuk bisnis. Di sisi lain, pihak masyarakat juga mengajukan upaya peninjauan kembali atau PK atas putusan dimaksud pada Februari 2025. Jadi masih ada upaya hukum luar biasa, yaitu berupa peninjauan kembali yang dilakukan oleh masyarakat. Atas kondisi tersebut, dalam perkembangannya Saudara Eka selaku Ketua Pengadilan Negeri ya atau PN Depok dan Saudara BBG selaku Wakil Ketua PN Depok meminta Saudara YOH selaku jurusita di PN Depok bertindak sebagai satu pintu. Jadi di dalam beberapa percakapan ya antara Ketua PN dan Wakil Ketua PN itu meminta Saudara YOH ini menjadi ujung tombaknya gitu ya, menjadi pintunya, jadi satu pintu, urusan itu melalui YOH gitu, maksudnya seperti itu. Yang menjembatani kebutuhan PT KD dengan PN Depok. Jadi kalau PT KD ini ingin berurusan dengan PN Depok, ya pintunya ada di YOH ini gitu ya, seperti itu. YOH diminta melakukan kesepakatan diam-diam terkait dengan permintaan fee sebesar 1 miliar dari EKA dan BBG kepada pihak PT KD melalui Saudara BER selaku Head Corporate Legal PT KD dalam percepatan penanganan eksekusi tersebut. Nah, di sini kan ada keinginan bersama ya, bertemunya dua keinginan bersama. Satu, PT KD ini menginginkan supaya secepatnya dilakukan eksekusi. Kenapa? Karena lahan seluas 6.500 ya, meter persegi ini akan segera digunakan gitu ya. Akan segera dibangun untuk kepentingan bisnisnya tentunya di satu pihak ya, di pihak PT KD ini. Kemudian di pihak PN, nah tadi secara diam-diam ada kesepakatan di antara jurusitanya, kemudian Saudara YOH ini, kemudian Pak WKPN dengan KPN-nya. Ada permintaan di situ. Jadi bertemulah. Nah, tentunya di pertemuan tersebut ada harga yang harus dibayar. Itu ya. Jadi sebesar 1 miliar. Bahwa kemudian YOH dan BR bertemu di sebuah restoran di Depok
untuk membahas penetapan waktu pelaksanaan eksekusi pengosongan lahan dan permintaan fee untuk percepatan eksekusi. Nah, disitulah terlihat bahwa yang satu ingin percepatan, yang satu meminta kompensasi atas percepatan dari pelaksanaan eksekusi tersebut. Dari hasil pertemuan tersebut, BER menyampaikan kepada saudara TRI selaku Direktur Utama PT KD adanya permintaan fee yang dimaksud, gitu ya. Jadi tentunya untuk mengeluarkan uang sejumlah itu, uang yang besar ya bagi perusahaan, tentu harus sepengetahuan dari Direktur Utamanya. Namun demikian pihak PT KD melalui BR menyatakan keberatan atas besaran nilai 1 miliar. Jadi ada bargaining sini, tawar-menawar gitu ya. Dalam prosesnya BR dan YOH mencapai kesepakatan besaran fee untuk percepatan eksekusi 850 juta gitu ya. Kenapa hanya 850 juta diturunkan? Karena juga tentu eksekusi itu memerlukan biaya pengamanan dan lain-lain gitu yang harus dikeluarkan. Seperti itu. Selanjutnya BBG menyusun resume pelaksanaan eksekusi real yang menjadi dasar penyusunan putusan eksekusi pengosongan lahan yang ditetapkan Ketua PN Depok pada tanggal 14 Januari 2026. Jadi kalau dilihat dari pengusulannya di Januari 2025, kemudian Februari 2025 belum juga ditetapkan, nah baru ditetapkan ini pada Januari 2026. Artinya ini sudah sampai 1 tahun, seperti itu. Kemudian YOH selanjutnya melaksanakan eksekusi pengosongan lahan di wilayah tersebut. Setelah itu BR memberikan uang 20 juta rupiah kepada YOH. Ini mah khusus untuk YOH ya. Pada Februari 2026, BR kembali bertemu dengan YOH di sebuah arena golf dan menyerahkan uang senilai 850 juta yang bersumber dari pencairan cek dengan underlying pembayaran invoice fiktif PT SKBB Consulting Solusindo atau konsultannya PT KD kepada bank. Seperti yang sudah-sudah ya, yang kemarin juga di KPP Banjarmasin, perusahaan ini tentu punya pembukuan untuk mengeluarkan sejumlah uang, pasti pencatatannya harus pencatatan yang resmi. Gitu ya, tidak mungkin mengeluarkan uang 1 miliar atau 850 juta itu untuk membayar misalkan kesepakatan dengan oknum PN, tidak mungkin. Makanya dibuatlah pembayaran dengan invoice fiktif. Jadi ini sudah menjadi modus operandinya. Ada invoice fiktif untuk pembelian sesuatu padahal tidak dibeli gitu ya, seperti itu. Dan akhirnya itu bisa dipertanggungjawabkan di pembukuan perusahaannya tersebut, ya seperti itu. Penegakan etik yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut atas persoalan kali ini. Selanjutnya teman-teman media kita akan menunjukkan barang bukti yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan, yakni yang diamankan pada tanggal 5 Februari. Kami persilahkan. Barang bukti ini senilai 850 juta rupiah yang diamankan saat BER bertemu dengan YOH di salah satu arena golf dalam penyerahan uang yang dicairkan dari pencairan fiktif PT SKBB Consulting Solusindo di salah satu bank di wilayah Depok atau Cibinong. Dan tas ini juga yang digunakan untuk penyerahan dari uang tersebut. Jadi kalau teman-teman mencermati, di beberapa perkara sebelumnya kemarin ada yang dibungkus karung, ada yang dibungkus kertas, dan kali ini dibungkus dengan tas ransel.